Jadi baik itu secara harga, karakteristik, ataupun spesifikasinya, di atas kertas sih kedua oli ini emang bisa dibilang imbang banget. Cuman meskipun mirip, tentunya tiap oli juga punya beberapa keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Terus gimana ceritanya? Kalau misal kedua oli ini kita bandingin secara head to head berdasarkan using experience. Kira-kira mana sih yang value-nya lebih oke plus paling worth it buat dibeli? Apakah Repsol MXR Platinum atau Idemitsu YRG7? So, ini adalah Idemitsu YRG7 dan juga Repsol MXR Platinum. Dua oli yang berada di kasta yang sama dan juga merupakan andalan dari tiap brand di kelas oli mesin full sintetik. Karena seperti yang kita tahu, untuk spesifikasi yang didapat sama kedua oli ini nyatanya emang sama persis. Tuh, bisa kalian lihat. Mau itu yang Repsol ataupun Idemitsu, keduanya pakai base oil yang sama, yaitu jenis full sintetik. Lalu, kedua oli ini juga udah dapat sertifikasi APIS kelas SN dan juga grade JASO sekelas MA2. Nah, meskipun spesifikasinya tergolong cukup identik, tapi kalau dari sisi bandrol, ternyata keduanya berada di rentan harga yang cukup berbeda. Yang Repsol dibanderol sekitar 105 ribuan, sedangkan Idemitsu YRG7 dibanderol dengan harga sekitar 125 ribu. Terus gimana ceritanya? Kalau misal kedua oli ini kita bandingin secara head to head berdasarkan using experience. Kira-kira mana sih yang value-nya lebih oke plus paling worth it buat dibeli? Apakah Repsol MXR Platinum atau Idemitsu YRG7? So, buat yang penasaran kayak gimana perbandingannya, simak video ini sampai akhir. Oke John, pertama kita bahas mulai dari peredaman suara mesin dan juga karakteristik feel shiftingnya. So, berdasarkan pengalaman gua pas pakai keduanya, so far sih untuk karakternya pas awal-awal pemakaian, terutama dalam kondisi mesin yang belum terlalu panas, gua rasa untuk daya redam keduanya bisa dibilang identik banget dan bahkan juga menurut gua nyaris nggak ada perbedaan. Tapi, kalau misal temperatur oli dan mesinnya udah mulai panas, di situ untuk selisih daya redamnya bakalan lumayan cukup berasa. Karena dalam kondisi tersebut, apalagi kalau misal masa pakainya udah lewat angka 1000 kilometeran, menurut gua untuk peredaman suara mesinnya, yang Repsol MXR Platinum, jujur aja noise-nya itu malah terkesan jadi agak sedikit kasar. Sedangkan di sisi lain, untuk suara mesin yang dihasilin pas pakai Idemitsu YRG7, justru noise-nya itu malah terkesan masih halus banget. Ya emang agak aneh sih, kenapa yang Repsol MXR ini malah nggak bisa mertahanin tingkat peredaman noise engine-nya. Padahal, untuk tingkat kekentalan dari kedua oli ini, viskositasnya sama-sama berada di angka size 10W40. Sama halnya untuk perbedaan karakteristik feel shiftingnya. Soalnya, dalam kondisi temperatur mesin yang udah mulai panas, di situ juga gua ngerasa untuk feel perpindahan gigi pas pakai Repsol MXR Platinum ternyata masih kalah empuk dan juga kalah halus kalau misal dibandingin sama karakter shifting dari Idemitsu YRG7. Ya emang sih, secara keseluruhan selisihnya itu bisa dibilang tergolong minor banget. Tapi meski begitu, tetap harus diakuin kalau varian YRG7, feel shiftingnya emang berasa lebih smooth dibanding yang Repsol MXR Platinum. Sekarang kita beralih tentang perbandingan feel power dan juga perbandingan kemampuannya dalam menghandle temperatur panas mesin. Nah, kalau ngomongin soal pengoptimalan feel power engine, gua rasa sih untuk karakteristik dari keduanya sama-sama tergolong oke banget. Overall sih di poin ini, jujur gua nggak ada komplain soal karakteristik performanya. Karena untuk feel power engine yang gua rasain pas pakai keduanya, emang berasa ngisi terus nyaris di setiap putaran mesin. Selain itu, untuk responsivitas power pas diajak berakselerasi, keduanya juga gua akuin emang terkesan berasa galak dan tarikan awalnya juga berasa lumayan narik banget. Secara keseluruhan gue sih puas banget ya sama karakteristik performa yang ditawarin dari kedua oli ini. Karena bagi gue, feel keduanya sama-sama berasa oke, powernya sama-sama responsif, dan juga tarikan awalnya sama-sama berasa enteng banget. Begitupun untuk kemampuannya dalam ngehandle suhu panas yang dihasilin dari gesekan antar komponen mesin. Soalnya, berdasarkan pengalaman gue selama pemakaian, gua rasa sih untuk peningkatan suhu mesinnya emang masih tergolong normal banget. Jadi baik itu yang Repsol ataupun Idemitsu, bagi gua sih keduanya sama-sama capable banget dalam ngehandle suhu panas dengan cukup baik.
Karena mau itu pas riding siang bolong ataupun pas diajak lewatin titik kemacetan, di situ gua sama sekali nggak pernah ngalamin panas mesin yang sampai berlebihan ataupun kipas radiatornya jadi sering banget muter. Dan kalau fan radiatornya jarang banget muter, berarti untuk capaian suhu mesinnya bisa tetap kejaga pada tingkat batas wajarnya. Lanjut kita bahas tentang karakteristik stabilitas performa dan juga perbandingan tingkat durabilitasnya. So, di poin ini, menurut gua untuk tingkat stabilitas performa dari keduanya, bisa dibilang karakternya itu emang enggak begitu spesial. Karena berdasarkan experience gua pas long trip pakai kedua oli ini dan digeber kurang lebih selama 2 jam nonstop, untuk feel power engine yang gua rasain selama riding, ternyata drop powernya itu emang lumayan cukup berasa. Tapi menurut gua sih ini suatu hal yang wajar. Karena mau gimana pun juga viskositas keduanya emang masuk kategori oli kelas medium. Jadi emang agak susah kalau misal mau nandingin tingkat stabilitas performa dari oli yang viskositasnya jauh lebih kental. Cuma ya it's okay lah. Karena kalau misal kebutuhannya itu cuma buat menuhin aktivitas harian, gua rasa sih untuk performa dari kedua oli ini tentunya udah lebih dari cukup. Terus kalau untuk daya tahannya itu gimana? Kira-kira mana sih yang paling durable? Apakah yang Repsol atau Idemitsu? Nah, dalam hal tingkat durabilitas, di sini juga gua ngerasain ada sedikit celah perbedaan. Jadi, kalau acuannya berdasarkan pengalaman gua selama pemakaian, jujur harus diakuin. Kalau pada jarak sekitar 1800 km-an, feel keduanya emang terkesan jadi beda banget. Emang sih, secara keseluruhan performa keduanya sama-sama udah mengalami penurunan nyaris di berbagai aspek. Tapi meski begitu, gua pribadi sih ngerasa kalau penurunan performa yang gua rasain pas pakai Idemitsu itu nggak sampai separah kayak Repsol MXR Platinum. Dan berdasarkan pengalaman tadi, gua rasa sih untuk masa pakai paling maksimal dari Repsol MXR Platinum ini berada di rentan angka sekitar 1500 sampai 1600 km-an. Sedangkan yang Idemitsu IRG7, menurut gua dia masih capable buat dipush sampai jarak tempuh sekitar 1800 ataupun 2000 km-an. Kalau gitu, berarti yang IRG7 lebih worth it dong. Gini John. Jadi baik itu secara harga, karakteristik, ataupun spesifikasinya, di atas kertas sih kedua oli ini emang bisa dibilang imbang banget. Cuman meskipun mirip, tentunya tiap oli juga punya beberapa keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan khusus dalam perbandingan kali ini, jujur aja gua pribadi lebih prefer buat ngambil Idemitsu IRG7. Ya emang sih, kalau dari sisi harga, yang Idemitsu nyatanya sedikit lebih mahal dibanding Repsol MXR Platinum. Tapi bagi gua, selisih 15.000 sih ya sebanding lah sama perbedaan tingkat kualitasnya. Terutama dalam hal daya tahan, peredaman noise engine, ataupun karakteristik feel shiftingnya. Dan mesti kalian catat ya, meskipun gua pribadi lebih condong sama Idemitsu IRG7, bukan berarti yang Repsol MXR Platinum malah terkesan jadi jelek banget. Karena secara keseluruhan, untuk kualitas dari keduanya bisa dibilang sama-sama bagus dan juga sama-sama layak banget buat jadi bahan pertimbangan. Terutama di kasta oli mesin full sintetik yang bandrolnya berada di rentan harga sekitar 100 ribuan. So, sekarang udah jelas kan kayak gimana perbedaan karakteristik dari kedua oli ini. Tinggal tentuin sendiri, kalian lebih tertarik pakai yang mana? Apakah Idemitsu IRG7 atau Repsol MXR Platinum? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa, tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.